Halo guys, kembali lagi bersama saya Khairil Anwar. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan seri tentang tutorial web scraping dengan menggunakan Selenium Python. Nah, di video kemarin saya telah menjelaskan tentang apa itu web scraping dan Selenium Python, dan juga saya telah memberikan cara melakukan inisialisasi sebuah folder project untuk melakukan web scraping dengan Selenium ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita melakukan navigasi sebuah elemen HTML dengan menggunakan Selenium Python. Nah, untuk melakukan navigasi elemen HTML dengan menggunakan Selenium Python, kita bisa menggunakan beberapa kategori. Misal kategori untuk melakukan navigasi elemen HTML. Nah, yang pertama kita bisa mencari berdasarkan ID. Yang kedua, kita bisa mencari berdasarkan name input. Lalu yang ketiga, bisa berdasarkan expert. Yang keempat, bisa berdasarkan CSS selector. Yang kelima, berdasarkan link text. Yang keenam, bisa berdasarkan tag name. Dan yang terakhir, bisa berdasarkan nama kelasnya. Nah, sebelum itu kita akan mengimport sebuah modul, sebuah function di Selenium yang namanya by. Di sini dari from Selenium WebDriver common by import by. Nah, ini digunakan untuk menentukan sebuah elemen HTML apakah berdasarkan ID, name, CSS selector dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan penerapannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah situs web untuk kita bisa melakukan latihan web scrapingnya yang namanya books2scrap.com. Nah, kita pastekan saja di sini. Lalu kita akan mencari sebuah elemen HTML yang berdasarkan ID. Dengan mencarinya, kita ketik Ctrl Shift I, lalu pilih ini lalu kita cari bagian mana. Misal kita cari berdasarkan apa yang ingin kita cari. Nah, di sini saya ingin berdasarkan ID. Nah, saya pilih yang ID-nya message. Nah, di sini saya misal kasih variabel message sama dengan driver klik find element by ID yang isinya adalah message. Sebenarnya ada dua function utama untuk kita bisa melakukan pencarian elemen HTML dengan menggunakan Selenium. Nah, jika memang ada banyak elemen yang ingin kita dapatkan, kita bisa menggunakan driver find elements. Nah, untuk yang ada S-nya ini digunakan untuk mencari banyak elemen sekaligus. Nah, karena di sini saya by ID, karena dalam satu halaman HTML hanya memiliki satu ID, jadi saya pilihnya yang find element, bukan find elements. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah ini berhasil. Nah, dengan cara kita akan mencetak sebuah isi elemen HTML-nya. Di sini saya ketikkan message titik get attribute yang namanya outer HTML. Nah, sekarang kita akan menjalankan file scrapingnya dengan cara ketikkan python main.py.
Nah, bisa kita lihat bahwa di CMD ini ada sebuah tag elemen div dengan ID-nya adalah message. Ini kenapa kosong? Karena di sini di halaman aslinya ini juga kosong. Sekarang kita akan mencoba yang name input. Nah, untuk name ini sebenarnya biasanya saya sering gunakan untuk menavigasikan sebuah input elemen yang ada kategori name-nya. Karena di ini tidak ada elemen inputnya, jadi saya akan pakai yang metode meta ini. Nah, sekarang kita kasih bahwa kita misal cari yang namanya created. Kita cari elemen yang atribut namanya adalah created. Sekarang kita akan mencari yang namanya misal created element driver titik find element by name, lalu kita kasih ini. Nah, kita seperti biasa kita akan mencetak sebuah elemen HTML-nya. Kita jalankan script tadi. Nah, ini sudah berhasil bahwa ada elemen HTML yang namanya meta dengan atribut namanya adalah created. Sekarang kita akan mencoba yang expand. Nah, untuk yang expand ini saya ingin mencari elemen dengan pada elemen ini. Nah, ini diarahkan ke div yang ada role alertnya. Di sini saya akan mencari ini. Nah, kita akan menggunakan expand, misal alert warning sama dengan driver titik find element by expand div add role sama dengan alert. Nah, lalu kita akan mencetak elemen HTML-nya. Alert warning. Nah, sekarang saya akan menjalankan scriptnya. Nah, bisa kita lihat bahwa di CMD ini akan menampilkan sebuah elemen HTML yang namanya alert warning, role alert. Bisa kita bandingkan bahwa isinya sama saja dengan di sini. Sekarang kita akan mencoba yang CSS selector ini. Untuk yang CSS selector ini sama saja dengan buah selektor JavaScript maupun CSS. Lebih tepatnya ke selektor CSS yang biasa digunakan pada file CSS. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menggunakan CSS selector ini. Di sini saya akan ingin mendapatkan elemen HTML yang ini, yang judul all products. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa H1 all products itu parent anak dari div dengan nama kelasnya adalah page header action. Nah, sekarang saya akan mencari bahwa misal title products sama dengan driver titik find element by CSS selector. Kita kasih yang spesifik, misal div dengan nama kelasnya page header titik action, ya, sama yang secara anakan langsung dari H1 yang anak langsung dari page header, atau bisa juga cukup pakai spasi saja jika memang tidak ada elemen H1 lain di dalam file div, elemen div ini. Kita akan mencoba, kita print, kita jalankan scriptnya. Bisa kita lihat bahwa ada tag elemen, bahwa ada elemen H1
yang namanya all products, yang isinya adalah tulisan all products. Nah, yang ini karena saya lupa tidak mengkomentari ini script ini. Sekarang kita akan mencoba lagi untuk bisa kita lihat bahwa ada elemen H1 yang isinya adalah all products. Nah, ini untuk CSS selector. Sekarang kita akan mencoba yang link text ini. Link text ini digunakan untuk sebuah link, hyperlinks yang berdasarkan teksnya. Misal di sini saya pilih yang travel. Sekarang kita akan mencoba misal pilih yang travel ini, guys. Saya akan menggunakan link text. Misal link travel sama dengan driver titik find element by link text travel. Nah, untuk bisa kita membuktikannya, di sini saya akan mencetak sebuah hrefnya saja. Kalau enggak sama saja, seperti kita samakan saja seperti yang lain. Kita akan mencetak elemen HTML-nya. Kita akan menjalankan script tadi. Nah, sekarang sudah ada di CMD. Ini sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba yang satunya lagi. Sebenarnya yang link text hyperlinks ini ada dua, yang link text sama yang parsial. Nah, kalau yang parsial ini sama saja. Misal di sini saya komen, kita pilih yang parsial. Parsial link text ini kita sama saja seperti link text. Kalau yang parsial itu kan artinya sebagian. Nah, kita bisa kasih value-nya sebagian saja, misal avel di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba apakah berjalan. Kita jalankan scriptnya. Nah, hasilnya sama saja, guys. Ini akan muncul travel sama saja seperti yang sebelumnya. Nah, lalu kita akan mencoba yang tag name. Nah, yang tag name ini di sini saya akan mendapatkan semua semua. Kita cari yang satu saja. Nah, di sini saya akan mendapatkan tag A, misal link sama dengan driver titik find element by tag name A. Nah, misal di sini saya akan print HTML-nya. Kita clear layar, kita jalankan. Nah, ini akan muncul yang books to scrap karena untuk find element ini akan mendapatkan satu elemen pertama yang cocok. Nah, kalau yang pakai find elements akan mencari semua tag name A pada sebuah halaman tersebut. Misal di sini saya komentarin, kita links sama dengan driver titik find elements by tag name A. Di sini lalu saya akan melakukan looping for link in links untuk bisa melihat bahwa apakah script ini work. Di sini saya tidak get atribut outer HTML, tapi untuk mempersingkat di CMD-nya saya pakai teks. Lalu kita jalankan scriptnya. Kita clear layar terlebih dahulu, jalankan. Nah, otomatis di sini akan melakukan looping bahwa untuk tag A bahwa ada books to scrap, lalu ada home ini, lalu books ini, untuk travel, mystery, historical, dan lain sebagainya. Nah, kita komentarin, lalu bisa juga berdasarkan class name. Nah, untuk berdasarkan class name ini, di sini saya akan mencari yang breadcrumb ini, UL class breadcrumb, yang dimana ini home all products.
Lalu saya akan di sini misal breadcrumb sama dengan driver titik find element by class name breadcrumb. Di sini saya akan mencetak elemen HTML-nya. Kita jalankan scriptnya. Nah, bisa kita lihat bahwa di terminal akan muncul sebuah elemen HTML dengan kelas breadcrumb. Jadi seperti itulah bagaimana kita melakukan navigasi sebuah elemen HTML dengan menggunakan Selenium Python. Sampai jumpa di video selanjutnya.